Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Hubulwatoni dari Kecamatan Pamengpeuk, asal sekolah SMPN 1 Pamengpeuk. Akan membawakan dongeng yang berjudul Legenda Situpa Gendit. Legenda Situpa Gendit. Pada zaman dahulu kala, di bagian utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang kebanyakan penduduknya adalah petani. Tanah di desa tersebut amatlah subur, sehingga sawah-sawah menghasilkan padi yang banyak dan berlimpah. Tetapi, meskipun begitu, penduduk di desa tersebut tetap hidup miskin kekurangan. Hari ini masih sedikit gelap, embun pagi masih bergelayut di dedaunan. Tetapi, para warga sudah bersiap untuk pergi ke sawah. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah matang dan menguning, dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Indit. Nyai Indit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya amatlah mewah, lumbung padinya amatlah besar, harus cukup untuk menampung seluruh padi yang dibelinya di desa tersebut. Iya, seluruh petani di desa tersebut. Dan para petani tidak sukarela menjual kepada Nyai Indit. Mereka terpaksa menjual kepada Nyai Indit dengan harga murah karena tidak ingin cari gara-gara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Indit. Dan saat mereka mulai kehabisan stok beras, mereka harus membeli dari Nyai Indit dengan harga yang jauh melambung tinggi. Duh, kapan ya nasib kita berubah? Ucap salah satu seorang petani. Saya sudah capek hidup begini terus. Kenapa sih Tuhan tidak memberikan pelajaran bagi si lintah darat itu? Jangan kencang-kencang, nanti ada yang dengar. Kita bersabar saja. Tuhan kan maha melihat dan maha berlaku adil. Nanti juga pasti ada balasannya, ucap salah satu seorang teman. Sementara itu, Nyai sedang memeriksa lumbung padinya. Baya, bagaimana? Apakah semua padi sudah kita beli dari para petani? Beres nih, ucap seorang centeng bernama Bagja. Boleh lihat sendiri nih, lumbungnya sudah penuh nih seksi padi. Maka ada beberapa nih yang terpaksa kita simpan di luar nih, karena lumbungnya sudah tidak muat lagi nih. Hahaha, bagus. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli kepadaku. Aku akan semakin kaya. Hahaha. Terus awasi pada petani itu. Jangan sampai mereka menjual kepada orang lain. Berikan mereka pelajaran bagi siapa saja yang membangkang, ucapnya ini. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk sudah mulai kehabisan stok beras. Malah ada beberapa yang sudah menderita kelaparan. Sedangkan Nyai Indit di rumahnya selalu berpesta pora dengan berbagai macam makanan mewah. Duh Pak, bagaimana ini? Stok beras kita sudah mulai menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli kepada Nyai Indit. Aku mendengar dari tetangga sebelah, harganya naik 5 kali lipat daripada saat kita jual dulu. Aduh, bagaimana ini Pak? Kan kita juga butuh untuk membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berikanlah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Begitulah kebutuhan para penduduk desa yang sudah lelah dengan kesewenang-wenangan Nyai Indit. Pada suatu hari, terlihat di ujung desa ada seorang nenek-nenek yang berjalan berbungkuk. Ia melewati permukiman warga dengan tatapan penuh rasa iba. Kasihan para penduduk di sini. Mereka kesusahan hanya karena ulah seorang saja. Semua ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Lalu si nenek menghampiri salah satu orang penduduk yang sedang menumbuk padi. Lalu si nenek pun bertanya, maaf, saya mau bertanya. Ya Nek, nenek mau bertanya apa? Saya ingin bertanya ini,
Di manakah kira-kira saya dapat menemukan orang terkaya di desa ini? Oh, maksud neneknya ini. Sudah dekat, Nek. Nenek terus saja lurus. Nanti ada pertigaan, nenek belok kiri. Nah, nanti ada rumah yang sangat besar, Nek. Itulah, Nek, rumahnya Indit. Kira-kira nenek ada urusan apa ya ke sana? Tanya Nek Ngasih. Nenek hanya ingin meminta sedikit sedekah. Kasihan nenek. Duh, percuma saja, Nek. Tidak akan dikasih. Dia pelit, Nek. Kalau nenek mau, nenek boleh makan di rumah saya. Tapi seadanya, ya. Tidak perlu. Nenek hanya ingin mengetahui reaksinya jika ada seorang pengemis yang meminta sedekah kepadanya. Jangan lupa peringatkan para penduduk desa bahwa akan ada banjir yang terjadi. Hah? Nenek bercanda ya? Mana mungkin, Nek, ada banjir besar di tengah cuaca kemarau seperti ini, Nek? Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberikan Nyai Endit pelajaran. Sekarang bersiap-siaplah mengungsi. Bawalah bahan-bahan kalian. Sementara itu, si nenek meninggalkan Nyai Asih yang masih bengong begitu saja. Si nenek sampai di rumah Nyai Endit. Setelah dia menginjakkan kakinya di rumah Nyai Endit, dia langsung dihadang oleh centeng-centeng Nyai Endit. Hei, siapa kau nenek tua? Cepat pergi sebelum teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya hanya ingin meminta sedekah. Kasihan, sudah 3 hari nggak makan. Mungkin ada makanan sisa yang bisa saya makan. Lah, apa peduliku? Bentak Centeng. Memangnya aku ini bapakmu apa? Sekarang cepat pergi sebelum saya seret. Si nenek tidak bergeming. Hei Nyendit, keluarlah. Aku ingin meminta sedikit sedekah. Hei Nyendit. Si nenek berteriak. Duh, siapa sih yang berteriak-teriak di rumah orang sembarangan, mengganggu orang lagi makan saja? Hei, siapa kau nenek tua? Berteriak-teriak di rumah orang sembarangan pula, bentak Nyendit. Saya hanya ingin meminta sedekah. Kasihan, sudah 3 hari nggak makan. Mungkin ada makanan sisa yang bisa saya minta. Lah, gak makan kau minta sama aku? Gak ada. Sekarang cepat pergi sebelum rumah ini kotor karena terinjak kakimu dan juga lalat-lalat berkumpul mencium baumu. Si nenek bukannya pergi, tetapi ia malah menancapkan tongkatnya di tanah dan memandangnya ini dengan penuh kemarahan. Hei Endit, selama ini Tuhan telah memberikanmu rezeki yang berlimpah, tetapi kau tidak bersyukur, kau kikir Endit. Sementara warga desa lain sedang menderita kelaparan, kau di sini menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban para penduduk desa yang sudah lelah karena kelakuanmu Endit. Sekarang bersiaplah untuk dihukum. Hah? Tidak salah. Kamu mau menghukumku? Apakah kamu tidak lihat? Centeng-centengku amatlah banyak. Sekalipun saja kau pasti sudah mati. Ucapnya Endit. Kau tidak perlu susah-susah untuk mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku ini dari tanah.
Ih, dasar nenek gila. Tanpa tenaga pun aku bisa mencabut tongkat ini. Lalu Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan sebelah tangan. Tetapi tetap tidak bergeming. Lalu ia menggunakan kedua tangannya. Tetapi tongkat itu tetap tidak bergeming. Cek, sialan! Ucap Nyai Endit. Hei, centeng-centeng! Kalian cabut tongkat ini. Awas kalau sampai tidak dicabut, gaji kalian aku potong. Meskipun sudah berusaha ditarik oleh 3 centeng, tetapi tongkat ini tetap tidak bergeming. Hahaha, kalian tidak berhasil, kata si nenek. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Brut. Dengan sekali hentakan, tongkat tersebut keluar dari tanah. Piur! Keluar air yang sangat deras, keluar dari bekas tancapan tongkat tersebut. Endit, air ini adalah air mata para penduduk desa yang kesusahan karenamu. Sekarang kamu dan harta-hartamu akan tenggelam oleh air ini, Endit. Setelah mengatakan hal itu, si nenek menghilang entah kemana. Tersisalah Nyai Endit sendirian, yang panik karena melihat air deras yang terus meluap. Ia berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Tetapi air itu amatlah cepat menenggelamkannya beserta harta-hartanya. Kini di desa tersebut terbentuk sebuah danau yang sangat indah. Orang menamainya Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit berasal dari kata Nyai Endit. Orang-orang percaya bahwa di dasar danau tersebut terdapat lintah seukuran raksasa, seukuran kasur yang menjadi penjelmaan Nyai Endit yang gagal menyelamatkan diri dalam bencana air bah tersebut. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.